Madrasah Aliyah Negeri 2 Tabalong atau yang biasa dikenal dengan nama Madrasah Negeri Kelua. Sekolah ini asal mulanya adalah pendidikan agama Islam yang terletak di Desa Telaga Itar. Kemudian pada tahun 1968 dinegrikan dan menjadi pendidikan guru agama Islam negeri. Pada tahun 1972 letak sekolah berpindah ke Desa Pudak Setegal hingga saat ini. Pada tahun 1978, sekolah ini berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri Kelua dan kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 671 tahun 2016, Madrasah Aliyah Negeri Kelua berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Tabalong. Madrasah Aliyah Negeri 2 Tabalong ini mulanya adalah dari sekolah pendidikan agama Islam yang terletak di Desa Telaga Itar. Kemudian pada tahun 1968 dinegrikan oleh pemerintah menjadi pendidikan agama Islam negeri. Pada tahun 1970 sudah mulai mengeluarkan alumni. Pada tahun 1972 sekolah atau pendidikan agama Islam negeri yang ada di Telaga Itar itu dipindah ke Desa Pudak Setegal. Nah, kemudian pada tahun 1979 PGAN 6 tahun ini dilebur menjadi Madrasah Aliyah Negeri Kelua dan Madrasah Sanawiyah Negeri Kelua sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2016 ini ada perubahan nama dari pemerintah, yaitu menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Tabalong. Proses belajar mengajar di madrasah ini dimulai sejak pukul 7.30 pagi hingga pukul 3 sore. Sebelum memulai pelajaran pertama, siswa-siswi memulai aktivitas di kelas dengan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Barulah setelah itu dimulai aktivitas pembelajaran. Sebagai salah satu sekolah yang berbasis Islam, madrasah ini mewajibkan siswa-siswinya untuk mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Kegiatan keagamaan ini dibagi di dua tempat, musola putra untuk siswa dan musola putri untuk siswi. Untuk menjalankan proses pembelajaran sehari-hari, madrasah ini memiliki fasilitas yang lengkap dan representatif. Fasilitas yang dimiliki madrasah ini antara lain adalah 22 ruang kelas, sebuah ruang UKS, perpustakaan, lab komputer, ruang OSIS, ruang BK, dan 2 musola untuk putra dan putri. Untuk menumbuh kembangkan bakat siswa, seusai pelajaran sekolah, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Tabalong mengikuti ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini ada banyak sekali. Di bidang olahraga antara lain voli, futsal, basket, tenis meja, bulu tangkis, atletik, SKJ, dan paskibra. Sedangkan di bidang seni ada seni baca Al-Quran, syahril Quran, maulid habsi, kaligrafi, menari, drum band, paduan suara, puisi, dan MC atau pembawa acara. Selain itu, di bidang keagamaan antara lain latihan muadzin Jumat dan bimbingan penyelenggaraan jenazah. Dan terakhir, untuk bidang umum ada kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, dan komputer. Sobat sekolahku, yuk kita tengok salah satu ekstrakurikuler di madrasah ini. Selesai sekalian hari ini kita latihan gabung sama Penggal, siap? Siap.
Saya di dalam grup HAPSI ini sebagai vokalis, menjabat sebagai vokalis, dan perbedaan antara latihan rutin dengan latihan untuk lomba itu adalah kalau latihan rutin itu tidak terlalu banyak yang dilatih, sedangkan dalam latihan untuk HAPSI ini lebih sering dan para personel juga harus lebih serius. Harapan saya di dalam lomba HAPSI ini, selain untuk lomba juga diharapkan para personel HAPSI atau yang mengikuti lomba HAPSI agar dapat mensiarkan sholawat Nabi Muhammad SAW lebih luas lagi. Saya mengikuti ekskul HAPSI ini sekitar setengah tahun, dan kelompok Al-Muhajir Putih pertama kali mengikuti lomba di festival sholawatan yang ada di Desa Bintaro. Alhamdulillah, kelompok Al-Muhajir Putih mendapatkan juara 1. Dalam ekskul HAPSI ini kami menggunakan 3 alat, yaitu gendang, bass, dan gawis. Saya dipercayai memegang gendang dan gawis. Harapan saya dalam ekskul HAPSI ini mudah-mudahan nantinya bisa menambahkan minat siswa lain dan meneruskan bakat yang ada pada diri siswa atau siswi. Dan harapan saya bagi sekolah ini adalah untuk membanggakan nama baik sekolah dan mudah-mudahan menambah prestasi yang ada. Bagi para siswa-siswi yang ingin belajar menjadi perawat atau dokter, mereka bisa ikut menjadi KKR. Kader UKS ini dilatih dan dibimbing oleh puskesmas terdekat agar bisa menangani siswa yang bermasalah dengan kesehatan, seperti pertolongan pertama, penanganan siswa pingsan, dan lain sebagainya. Bahkan UKS MAN 2 Tabalong pernah meraih penghargaan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Demi memantapkan siswa-siswi untuk bersaing di dunia kerja melalui mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, para siswa-siswi MAN Kelua atau Madrasah Aliyah Negeri 2 Tabalong diajarkan dan ditanamkan jiwa berwirausaha. Berawal dari keinginan untuk melestarikan dan memanfaatkan bahan-bahan alami tradisional untuk dijadikan kosmetik, melalui pelajaran prakarya dan kewirausahaan, siswa-siswi MAN 2 Tabalong belajar mengolah bahan-bahan tradisional menjadi kosmetik yang memiliki nilai jual berkualitas. Mula-mula, siswa-siswi diberikan materi pelajaran, lalu di semester selanjutnya mereka praktek mengolah bahan-bahan alami tradisional menjadi kosmetik. Mereka bekerja dalam kelompok. Biasanya dalam satu kelas, para siswa-siswi dibagi menjadi 4-5 kelompok. Salah seorang siswi MAN 2 Tabalong berharap dengan pelajaran ini ia kelak dapat menjadi wirausahawan yang sukses. Di sini kami telah melakukan praktek pembelajaran prakarya dan kewirausahawan. Tadi saya dikenakan tugas untuk mengayak tepung. Di sini kami telah melakukan praktek yang lain seperti pembuatan minyak kemiri, lulur bengkuang, masker kunyit, dan yang baru saja kami buat adalah bedak dingin. Saya tidak pernah membuatnya di rumah,
tapi saya pernah mencobanya dan hasilnya cukup memuaskan. Jadi harapan saya nantinya kami di sini semua bisa menjadi wirausahawan yang sukses di masa depan dan produk-produk kami bisa diterima di masyarakat. OSIS di sekolah ini sangat aktif. Ada beberapa hal yang unik tentang OSIS di sekolah ini. Yang pertama, adanya program Dompet Maslahah. Dompet Maslahah adalah sumbangan sukarela dari siswa setelah istirahat kedua. Uang ini berasal dari sisa uang belanja siswa yang tidak dipergunakan lagi, lalu disumbangkan ke Dompet Maslahah. Nah, dari Dompet Maslahah inilah beberapa kegiatan rutin tahunan OSIS dapat diselenggarakan, seperti kegiatan karnaval tahun Hijriah atau didonasikan untuk bakti sosial. Yang kedua adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Mandua Tabalong dikelola oleh OSIS dan dijalankan sepenuhnya oleh para siswa. Sampah-sampah di madrasah ini dibagi menjadi dua, sampah organik dan anorganik. Sampah yang organik diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik seperti sampah plastik, kaleng dan sebagainya dijual ke pengepul. Dengan moto, sampah bukan sumber penyakit tetapi sampah adalah berkah. Dari keuletan para siswa dalam mengelola sampah, khususnya penjualan sampah, dana yang dikumpulkan dapat mereka belikan drone untuk keperluan dokumentasi sekolah dan kendaraan pengangkut sampah yang bisa dioperasikan untuk membuang sampah ke TPA. Fasilitas yang memadai serta dukungan yang besar dari para pengajar membuat siswa-siswi di madrasah ini seolah tiada henti-hentinya mencetak prestasi, baik prestasi akademis maupun non-akademis. Jadi selama kita di sini mulai tahun 2013 itu prestasi yang diraih oleh siswa pada tahun 2014 juara 3 bidang biologi, juara 3 bidang biologi pada kompetisi sains madrasah tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2015 juara 2 KSM tingkat nasional bidang biologi dan juara 3 KSM bidang fisika. Kemudian pada tahun 2016 ada juara provinsi KSM tingkat KSM bidang biologi. Kemudian pada tahun 2017 ini ada salah satu dari siswa kita yang mewakili Kalsel dalam menjadi atlet sepak bola usia 19 tahun. Prestasi kami dalam bidang non akademik pada tahun 2013 juara 2 lomba sekolah sehat tingkat provinsi, kemudian pada tahun 2014 juara 1 lomba UKS tingkat provinsi, kemudian pada tahun 2015 mewakili Kalsel mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional. Harapan kami selaku kepala madrasah di sekolah ini mengharapkan kepada semua pihak dan semua pelaksana pendidikan di madrasah ini supaya bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, kemudian kepada semua pihak supaya bisa memperhatikan dan membantu kegiatan pembelajaran di madrasah, karena insya Allah alumni dari Madrasah Aliyah Negeri ini membawa ciri keagamaan dari siswa yang akan kembali ke masyarakat. Kenalkan, nama saya Sari Aulia Rahmi. Saya dari kelas 12 IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri Keluar. Motivasi saya masuk ke madrasah ini adalah karena madrasah ini adalah madrasah favorit. Dan di madrasah ini banyak memiliki ekstrakurikuler seperti
ekstrakurikuler yang sangat saya kagumi dan sangat saya minati. Di antaranya seni kaligrafi dan seni tari. Dan alhamdulillah saya pernah mendapatkan peringkat juara mengikuti lomba kaligrafi dan lomba seni tari. Dan saya sangat bangga dapat bisa bersekolah di sekolah ini dan diterima di sekolah ini. Saya Kamar Ramadan, saya dari kelas 11 IPS 1. Saya adalah siswa pindahan dari sekolahan lain. Baru beberapa bulan saya bersekolah di MAN 2 Tabalong ini. Di MAN 2 Tabalong ini menurut saya adalah sekolahan yang sangat terfavorit. Saya memilih MAN 2 Tabalong ini karena keaktifan belajar mengajarnya dan banyaknya ekstrakurikuler, dan yang membuat saya kagum dengan MAN 2 Tabalong ini adalah diselenggarakannya ekskul penyelenggaraan jenazah. Hal ini sangat penting sekali karena yang namanya mati semua insan pasti mengalami. Jadi ekskul penyelenggaraan jenazah ini di madrasah ini adalah sesuatu yang sangat langka, dan kelangkaan ini justru kami dapatkan di MAN 2 Tabalong ini. Madrasah Aliyah ini sangatlah saya suka. Sobat, sepintar apapun siswa, mereka masihlah remaja yang kadang juga memerlukan bimbingan konseling, baik untuk seputar masalah sekolah, rencana pendidikan di masa yang akan datang, atau sekedar curhat masalah pribadi. Untuk itulah keberadaan guru BK sangat diperlukan. Bimbingan konseling itu sendiri artinya proses pemberian bantuan kepada orang lain agar orang lain tersebut bisa mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi maksudnya itu bimbingannya itu secara umum, karena kita di sini sekolah bukan hanya siswa yang bermasalah saja yang boleh datang ke sini, namun siswa yang tidak bermasalah pun boleh datang ke sini. Bimbingan konseling itu sendiri kan paradigmanya dahulu bahwa bimbingan konseling itu sesuatu hal yang ditakuti oleh siswa. Nah, sekarang kan kita ubah paradigma tersebut. Bimbingan konseling ini bukan hanya siswa yang bermasalah, namun siswa yang tidak bermasalah pun boleh datang ke sini, berkunjung, sekedar say hello mungkin seperti itu, atau ya cerita-cerita masalah pribadi kah, masalah sosial, karirnya seperti apa di sekolah, maupun belajarnya seperti apa. Jadi ada misalkan tergantung sih, karena bimbingan konseling ini bukannya kan setiap hari juga, tapi sama seperti sekolah. Jadi kita siapapun, kalau tidak ada siswa yang bermasalah, yang tidak bermasalah pun boleh datang ke sini. Contohnya seperti kita buat tulisan-tulisan atau seperti foto-foto yang sifatnya itu menarik siswa agar senang atau suka untuk datang ke ruang bimbingan konseling. Panitia pelaksana. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, dosa orang-orang yang mencintai kami, dosa orang-orang yang membenci kami, dosa orang yang memfitnah kami. Ampunilah dosa itu secara menyeluruh ya Allah. Ampunilah dosa secara khusus kepada abah dan mama kami. Berilah mereka pengampunan secara menyeluruh. Pandanglah mereka dengan pandangan yang lembut, sebagaimana lembutnya mereka memandang kami di waktu kami masih kecil. Jadikanlah mereka orang yang berbahagia dengan amal ibadah, sebagaimana orang-orang saleh berbangga dengan kesalehan anak-anaknya ya Allah. Ampunilah dosa yang tidak sengaja mereka lakukan ya Allah, karena terlalu memperhatikan kami. Hendaklah berbahagia dengan kami ya Allah. Perlihatkanlah kepada mereka ya Allah semua kebaikan kami yang kami lakukan ya Allah. Sementara kepada kedua orang tua kami yang sudah wafat, atau abah yang sudah wafat, atau mama yang sudah wafat, pada gelapnya malam ini dan kami merasakan gelapnya seperti ini yang mencekam pula
dalam keadaan dingin pula, maka tidak bisa dibayangkan di dalam kubur sana ya Allah, yang pada saat kebun di antara kebun-kebun surgamu ya Allah, jangan engkau jadikan lubang, jadi lubang-lubang nerakamu ya Allah, jangan engkau sampaikan berlakukan sejuk di sana ya Allah, sesejuk-sejuknya apa yang kau sejukkan ya Allah. Banggakan mereka kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah pada saat huru hara hari kiamat nanti ya Allah. Kumpulkan kami semua dengan mereka bersama pimpinan orang-orang takwa, bersama pimpinan orang-orang rasul, bersama pimpinan para anbiya, manusia pilihan, manusia terbaik, sebab tidak ada kebanggaan yang lebih membanggakan hati kami dan mereka selain bisa berdampingan dengan orang ini, sosok agung ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan orang tua kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat sekolahku, usai sudah edisi MAN 2 Tabalong. Semoga tayangan ini menginspirasi kalian dalam menumbuhkan minat dan bakat serta kecintaan kalian akan sekolah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Hey!